Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Khunafidina sadakumullah. Seminggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana suka dukanya dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menyebarkan agama Allah ini. Ya, yang di situ kami paparkan bagaimana jeniusnya ya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berargumentasi ya, menjelaskan masalah ketuhanan, ya, masalah tauhid. Yang Nabi Ibrahim itu di situ kan menghancurkan patung-patung kaumnya, kemudian menyisakan patung yang paling besar. Cuman sebenarnya masalah ini belum selesai, Pak. Ya, ini kalau kita tidak tuntaskan, saya khawatir ada kesalahpahaman ya, di kalangan kita ya. Dan memang tidak sedikit orang yang salah paham ya dalam masalah-masalah agama ini. Kenapa terjadi kesalahpahaman? Kemungkinan besar karena orang-orang kita ini kan kebanyakan ya eh, belajar ilmu agamanya di waktu sudah menjelang senja gitu Pak ya. Dulu ketika kecil nggak tertarik agama, nggak pernah masuk pondok. Nah, ketika sudah dewasa, sudah menikah, baru sadar belajar ilmu agama. Ataupun kalau yang belajar ilmu agamanya waktu kecil, ya dia mondok, tapi ketika keluar pondok dia berubah gitu. Entah nggak tertarik lagi dengan agama atau nakal atau yang lainnya. Kemudian menjelang tuanya mulai sadar lagi. Nah, jadi kebanyakan kita ini belajar agamanya nanggung ya. Makanya eh, sampai ada ungkapan ya nisfuddin yufsidul buldan ya. Setengah paham agama ini bisa menghancurkan sebuah negara. Nah, ini. Jadi orang-orang yang belajarnya nggak secara totalitas ini ya lumayan berbahaya. Maksud saya apa? Maksud saya ketika kisah penghancuran patung ini tidak ya difahami secara utuh ya, hanya sepotong, nanti langsung menjadi sebuah hujah dalil, wah kita harus menghancurkan patung-patung yang berada di sekitar kita. Kan kita banyak melihat patung-patung yang bertebaran, apalagi di Jawa Barat, nah, dan seterusnya. Belum kemarin sekitar tahun 2022 ada kasus eh, seorang laki-laki yang menendang sajen ya di Gunung Semeru. Akhirnya dia dipenjara. Ya. Dia melakukan itu kenapa ya? Karena ingin menghilangkan syirik ya kan, menegakkan tauhid. Nah, perkenankanlah kami di sini membahas sedikit ya tentang bagaimana sih kita mendudukkan dengan adil masalah ini ya. Agama kita memang sangat tegas Pak dalam masalah kesyirikan ya, karena syirik itu banyak sekali dampak-dampak negatifnya. Nanti insya Allah kita buat video khusus masalah ini ya. Nah, untuk menghancurkan syirik tentu harus kita menegakkan tauhid, ya kan. Maka adanya syirik itu mengakibatkan tauhid ini menjadi terkikis ya. Dan untuk memberantas syirik ini, ya di situ ada banyak uh, uslub-uslub ya atau petunjuk dalam agama yang hampir nadanya sama. Misalnya dalam hadis Sahih Muslim, ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata kepada Abu Hiyaj al-Asadi, ya, rahimahullah, yang Ali bin Abi Thalib itu mengkabarkan kepada Abu Hiyaj al-Asadi tentang apa yang pernah Nabi sampaikan kepada beliau. Ya. Yaitu apa, Pak? Ali mengatakan, Allah tada' timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Kata Nabi, wahai Ali, jangan kamu biarkan ada patung, ya, kecuali engkau harus menghancurkannya. Dan jangan sampai ada kuburan-kuburan yang dimuliakan, diagungkan, kecuali engkau harus meratakannya. Nah, di sini sahih Pak. Nah, ini kan kalau nggak dipahami dengan utuh kan bisa salah paham. Banyak orang yang
sembarangan menghancurkan patung-patung, ya, menghancurkan kuburan-kuburan yang dikijing, yang ditinggikan itu, dengan dasar hadis-hadis tadi. Nah, penghancuran patung, ya, penghancuran simbol-simbol syirik itu sebenarnya aslinya kata para ulama adalah amrun masyru'un, sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita, ya. Bahkan dia bisa dikategorikan sebagai a'zamul qurbat, sarana yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ditujukan adalah untuk menghancurkan kesyirikan, ya. Kemudian untuk menghancurkan kebatilan. Nah, tapi tentu dalam melakukan ini tidak boleh mengakibatkan adanya mafsadah, ya, atau kerusakan, ya, atau fitnah kepada kaum muslimin yang lainnya, ya. Karena ketika seseorang melakukan hal itu, ya, penghancuran patung atau apa, tentu masalahnya belum selesai hanya di dia, ya kan. Nah, nanti dikorek itu, ini orang belajar di mana, ya kan, pondok di mana, ngaji sama siapa, keluarganya siapa, dan seterusnya. Akhirnya apa? Sesuatu yang sederhana tadi menjadi melebar kemana-mana. Nah, para ulama memberikan rambu-rambu di sini, Pak. Pertama adalah, ya, bahwasanya yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ya, adalah tujuannya kan adalah untuk menegakkan dalil, ya, iqamatul hujjah kepada kaumnya, ya, ala ajziha wa dha'fiha, bahwasanya logika kaumnya itu, argumentasi kaumnya yang mengatakan tuh patung itu adalah Tuhan adalah argumentasi yang sangat lemah, ya kan, dan menjelaskan kebatilan syirik yang mereka lakukan. Nah, karena Nabi Ibrahim itu adalah utusan Allah, maka tentunya pastikan beliau melakukan itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ada perintahnya gitu loh. Ya, bukan atas inisiatif pribadi. Nah, kalau kita ini siapa, Pak, ya kan? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, ya kan? Nah, kita melakukan itu atas wahyu dari siapa, gitu kan? Tidak bisa kita mengatakan hanya, ya kan ini kan pernah dilakukan Nabi Ibrahim. Nah, apa salahnya saya melakukan ini? Ya nanti dulu, ya kan? Nah, tentu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Ya. Yang kedua, ya, kalau ingin melakukan eh, sesuatu, ya, dalam tanda kutip, Pak, ya, untuk menghancurkan kebatilan atau tadi patung-patung tadi, ya, antakuna sultah ya man apa orang yang melakukan adalah orang yang memiliki kekuatan, ya, atau kekuasaan, ya. Izalatul asnam wa taghyirul munkar huwa mas'uliyatu walil amri. Laisat mustarqatun lil afrad. Namanya menghilangkan kemungkaran itu, ya, namanya menghancurkan kerusakan itu, ya, syirik adalah hakikinya adalah tugas dari waliul amri. Tugas dari orang-orang yang memiliki urusan kaum muslimin. Kalau bahasa mudah kita adalah, ya, pemerintah gitu loh. Orang-orang yang diamanahi untuk mengurus agama ini, ya kan. Misalnya adalah, ya, aparat keamanan, misalnya adalah hakim atau yang lain-lainnya, ya kan. Bukan urusan pribadi-pribadi masyarakat, ya kan. Makanya ada ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amri minkum. Ulil amri, orang-orang yang mengurus kalian. Kalau kita buka tafsir, ulil amri memang penafsirnya banyak. Di antaranya adalah penafsirannya adalah al-ulama, para ulama. Ada lagi yang menafsirkan al-fuqaha, yaitu para ahli fikih. Ada lagi yang menafsirkan adalah siapapun yang menanggung urusan kita. Nah, kita ini kan posisinya adalah sebagai orang-orang yang diatur, ya, al-mahkum. Nah, tentu kita harus taat kepada yang mengatur kita, gitu loh. Kalau tidak ada amarnya, tidak ada perintahnya, nah, maka bisa jadi perbuatan kita adalah sesuatu yang mungkar, walaupun kita niatkan tadi adalah untuk kebaikan atau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, nah, perbuatan menghancurkan patung atau kesyirikan itu tentunya harus, ya, bersih dari kerusakan, ya. Tidak boleh ada bahaya di situ.
Idza kana kasru asnam sayu'addi ilal fitnah au idza'al muslimin. Kalau orang itu menghancurkan patung-patung, ya kan, mengakibatkan terjadinya fitnah yang lebih besar kepada agama kita, mengakibatkan kaum muslimin itu menjadi apa? Menjadi susah urusan mereka, ya kan? Au ilhaqu dararin bihim fa innahu yumna'u syar'an. Atau mengakibatkan bahaya bagi kaum muslimin secara umum, ya. Seperti kita katakan tadi, Pak, misalnya ada kasus tadi, anak nendang sajen di Gunung Semeru. Ketika dia ditangkap oleh aparat, ya kan nanti bukan cuma dia yang jadi masalah. Dia nanti anak siapa? Ya kan? Orang tuanya kena nanti pasti. Dia pernah ngaji sama siapa? Ya, dia mondok di mana, ya kan? Dia berkawan sama siapa saja. Ini orang-orang yang tadinya nggak tahu apa-apa akhirnya kena getahnya semua. Makanya ada kaidah usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu ya, harusnya didahulukan daripada mencari sebuah kemaslahatan. Ya, mencegah kerusakan. Mencegah kerusakannya mana? Ya tadi mencegah kerusakan adalah ya orang-orang yang tidak tahu masalah apa-apa akhirnya menjadi kena getahnya gara-gara perbuatan satu orang ini. Muqaddamun ala jalbil masalih, didahulukan daripada mencari maslahat. Mencari maslahatnya apa? Mencari maslahatnya dengan hancurnya patung itu berarti kan akan bersihlah bumi dari syirik. Nah, padahal dia nggak paham, memang patung itu cuma satu. Ya kan, patung itu kan banyak ribuan jutaan. Nah, bukan seperti ini Pak kita memahami ya kalimat-kalimat tadi. Maka mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian, ya, teman-teman yang masih terkena virus Khawarij ya, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang suka gebyah uyah ya kan, menganggap semuanya salah, yang kena virus takfiri ya, orang dulu bilang istilahnya JKK ya, jamaah kafir kafir ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Kita harus lebih banyak belajar, ya kan, duduk di majelis ilmu, bertanya kepada orang-orang yang berilmu agar apa yang kita lakukan ini ya memberikan manfaat bagi kita dan tidak memberikan madarat kepada kaum muslimin secara umum. Wallahu a'lam bishawab, lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.